kamu yang jualan online, dagang di pasar, atau sekedar belanja di warung sebelah, topik ini bisa banget loh jadi bahan renungan buat kita semua. Nah, karena kita mau ngobrolin soal kejujuran dalam timbangan, aku sama Naga gak cuma berdua nih. Kita kedatangan dua teman hebat yang nulis artikel keren banget soal ini. Ada Teh Aca dan Teh Dalva. Halo semuanya. Nah, boleh nih buat Teh Aca dan Teh Dalva buat perkenalan diri dulu. Dari aku dulu ya. Oke, dari aku. Halo semuanya, kenalin aku Aca. Sebenarnya nama panjang aku tuh Rahma, cuma bisa dipanggilnya Aca gitu ya. Jadi kita panggilnya Aca aja ya, ngobrol sering-seringnya. Halo Teh Aca. Halo Teh Aca. Oke, izin memperkenalkan diri ya, nama aku Neng Dalva, boleh disebut Dalva aja. Halo Teh Dalva. Oke, langsung aja ya Teh Aca. Kita langsung di artikel itu kan Teh Aca bahas soal kecurangan timbangan nih. Sebenarnya kenapa sih timbangan itu bisa jadi hal yang sensitif banget? Oke, aku izin jawab ya. Nah, ini dia, karena dalam Islam itu kan timbangan bukan sekadar alat ukur ya, melainkan simbol keadilan juga nih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 9 yang artinya tuh, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kayak mengurangi neraca. Jadi intinya tuh kalau dengan kita mengurangi timbangan itu sama aja kayak kita tuh nyolong tapi secara halusnya gitu. Wah, nyolong halus, gede banget ya. Nih sekarang aku mau tanya ke Teh Dalva. Waktu riset, kira-kira ada nggak sih kayak contoh nyata atau studi kasus gitu yang diambil? Nah, untuk contohnya itu sebenarnya banyak. Namun kami itu ngambilnya yang di pasar KM 5 Palembang itu. Nah, salah satunya itu karena di sana tuh ada pedagang yang mengurangi berat ikan timbangan sebelum ditimbang. Nah, di sana juga konsumennya itu mungkin nggak sadar ya, tapi lama kelamaan para konsumen juga nggak balik lagi seperti itu. Pantesan, makanya kadang kita ngerasa ya kayak beli setengah kilo tapi nyampe di rumah seperempat gitu ya. Iya, lagi dan ini tuh bahaya loh, karena ini tuh bahaya karena bisa bikin pelanggan itu loss gitu, hilang, terus bisnisnya juga rugi, ditambah yang pasti kita dosa dong, benar nggak? Iya, betul sekali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Nah, sekarang kita flashback dikit nih. Nabi Muhammad tuh dulunya juga seorang pedagang kan ya Teh Aca? Betul, bahkan Nabi Muhammad SAW ini tuh sebelum diangkat menjadi rasul kan udah dapat gelar Al-Amin nih, yang pasti udah pada tahu lah ya, Al-Amin itu terpercaya, adil, jujur gitu ya. Nah, beliau saat berdagang itu nggak pernah kayak naikin harga seenaknya, terus ngasih info juga jelas gitu ke pembeli. Wah, kalau kayak gitu jadi pedagang tambahan Mbak Emak nih, Iya, transparan pasti. dan Iya. fair gitu ya. Nah, dan yang lebih menariknya itu Nabi itu sukses loh, tapi suksesnya itu bukan karena tipu-tipu, tapi karena Nabi itu selalu jujur dalam berdagang. Makanya siapa bilang jujur itu nggak bisa sukses. Betul. Maaf ya. Kalau muat soalnya tadi. Kebetulan. Gimana? Nah, sekarang kan zamannya dagang online ya Teh. Nah, gimana ya caranya menerapkan kejujuran itu di perdagangan secara online gitu ya, di sosmed atau di marketplace gitu. Gimana ya? Sebenarnya banyak ya, contohnya seperti deskripsi itunya tuh kita tuh harus jujur ya dalam deskripsinya itu. Terus pakai fotonya juga nggak yang palsu, nggak boleh yang palsu. Nah, terus jangan nipu-nipu ongkirnya, dan yang paling penting itu yaitu ngasih info real tentang kondisi barang tersebut. Satu lagi nih ada, nah jadi jangan naikin rating palsu ya, karena itu tuh termasuk nasi alias itu tuh penawaran bohongan, dan itu tuh nggak baik lah, atau ya sifat yang tidak disarankan di dalam Islam. Nah, fix banget. Jadi buat teman-teman pendengar yang punya toko online, please deh jangan nipu demi rating. Sekali nipu, pelanggan hilang, dosa juga nempel terus. Nah, buat ngatasin hal tersebut gitu ya, gimana nih cara Teteh ngambil solusi biar pedagang tuh nggak tergoda buat curang gitu?
Oke, mungkin dari aku ya, aku sedikitnya yang pertama itu niatkan berdagang itu karena ibadah gitu ya, dengan ibadah gitu. Terus yang kedua, kita tuh harus percaya kalau rezeki Allah itu nggak akan kemana gitu. Harus jujur juga, karena dengan kita jujur, berdagang kita jujur, insya Allah kayak rezeki kita tuh jadi kayak makin berkah gitu. Nah, dan yang ketiga itu bangun reputasi. Jujur itu investasi jangka panjang. Jadi buat penjual, kalau jujur pembeli pun akan datang kembali. Langsung penutup ya. Wah, luar biasa banget ya. Jadi intinya dagang itu bukan cuma cari untung loh teman-teman, tapi juga cari ridho dan keberkahan dari Allah. Betul, dan kejujuran itu bukan bikin rugi, tapi bikin langgeng, usaha panjang, pelanggan tenang, hidup pun berkah. Betul banget. Nah, makasih ya Teh Aca dan Teh Dava udah sharing-sharing hari ini sama kita. Oke, sama-sama. Makasih ya udah undang kita juga. Semoga Iya. bermanfaat ya. Iya. Nah, buat teman-teman, yuk mulai jadi pedagang yang jujur. Mau jualan online, jualan sayur, ataupun jasa, kejujuran tetap nomor 1. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah. Jangan beli di sini ya ibu-ibu ya. Usah kasih aja duitnya ngapain? Kalian nanti lihat di wajah Batam ini. Iya. Kau udah betul rupanya kau. 95 duitku. Udah betul kau. Enggak jujur kali kalian jadi pedagang. Jujur ya. Kau kalau nggak senang sama aku, udah sana ya. Sana, kau udah salah kau. Kau pikir kau takut sama kau? Ini tanah lahirku. Ngapain aku takut sama kalian pendatang? Udah sana. Kau nggak senang kau? Ya udah sana udah dibuka uangmu. Dibekali kau bisa kali. Inilah ini nih lihat nih. Udah nggak jujur kalian? Nggak jujur ini bu, pedagang nggak jujur. Nggak usah beli sini. Saya udah 2 kali nih membuktikan nih. Saya beli lagi kurang. Bisanya 1 kilo jadi 7 on. Oh gitu ya. Nggak usah beli di sini bu. Lain kali kalau mau beli cabai, lihat timbangannya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!